kualitas bahan. Sama inovasi yang tadi saya bilang. Inovasi jangan terlalu berlebihan, masih di standar di garis yang sama. Kenapa tujuannya? Supaya lidah orang nggak kaget. Pernah lihat kopi pakai cabai rawit? Tahu nggak yang viral itu loh, Ibu Ayah di TikTok ya? Abis itu kopi dikasih daun bawang, ya kan? Itu kan di luar nalar sebenarnya. Keminum nggak? Orang kita aja ngegidik ngelihatnya gitu kan? Tapi itu diviralin, tapi nggak laku. Ada lagi croissant pakai Indomie, laku nggak? Nggak laku. Ada pengembangan produk. Ini kalau bisnisnya udah berjalan 3-6 bulan. Contoh, chef saya mau fokus di jualan sifon pandan. Boleh. Selama 6 bulan sampai 1 tahun sifon pandan aja yang dijual. Ya orang ada bosan ya Bu? Ya enggak? Sesekali 3 bulan sekali keluarin coklat. Nanti hari ini bulan depan ada red velvet. Tapi nggak usah terus-terusan. Per bulan aja biar orang kangen. Sama di bakery saya juga gitu, kayak coklat milk bun itu bulan ini terakhir, abis itu saya nggak ada lagi, seasonal. Saya tetap adanya cuma roti sobek mini, sifon, pandan ketan hitam sama pandan ori, sama satu lagi roti naga yang ada di depan yang baru launching. Itu aja saya kejar. Kenapa sih chef harus kayak gitu? SKU-nya kok dikit banget? Ya kan kita beli bahan baku juga mahal. Emang mau nyetok banyak-banyak cuma buat item yang nggak terlalu laku, bener gak? Udah beli buat bahan bolu gulung, beli bahannya kue ragi kali, terus ada lagi misalnya bikin jajanan pasar, ini segala macam semua dibeli bahannya. Ternyata jualan cuma buat sehari, sebulan sehari, seminggu sekali. Rugi Bu itu, karena sisa bahannya mau dikemanain, bener gak? Jadi harus pinter, yang di rumah juga ya, jualan produk yang bahannya mirip-mirip, dilihat lagi, disortir. Contoh bahan mirip-mirip. Semua produk sifon sama roti pakai susu kan? Mirip. Semua produk sifon sama roti pakai butter kan? Mirip gitu loh. Pakai telur? Mirip. Jadi mirip-mirip. Kalau mirip-mirip tinggal sisa topping-toppingnya aja, itu nggak seberapa untuk kita stok. Tapi kalau udah tepung A beli, tepung B beli, nanti semua mau diadain. Udah kayak Holland Bakery misalnya. Kan lain, Holland Bakery cabangnya udah berapa ratus Bu. Dia beli sekali banyak nyebarnya ke semua cabang gitu kan. Itu lain perihal dengan yang baru pemula. Kebayang ya maksud inti jadi ceritanya ya gitu. Lalu nanti ada uji resep yang tadi saya bilang, jadi per 3 bulan sekali bikin resep-resep terbaru. Kalau kesusahan untuk berpikir saya nggak kreatif chef, udah ikut kelas saya aja. Nanti saya selalu share resep baru tiap bulan, hands on. 1 kali di Indonesia, sisanya saya ada di luar biasanya gitu ya. Kualitas bahan. Kualitas bahan itu gunain bahan-bahan yang berkualitas bagus. Tinggi ini maksudnya premium, yang enak dan konsisten. Kalau ibu diolesin mentega Blue Band sama butter, pasti kan rasanya berbeda. Tapi kalau mau bikin roti sisir, kayak hari ini ada kelas roti sisir ya, itu olesin Blue Band, dicampur pakai gula, ya, ditaburin gula, dimakan itu masih enak kayak zaman dulu. Tapi kalau roti-roti lain yang diolesinnya pakai atau kandungannya ada Blue Band yang dicampur sama butter, udah pasti rasanya berbeda, ya. Jadi itu harus paham di situ, ya, kualitas bahan. Sama inovasi yang tadi saya bilang. Inovasi jangan terlalu berlebihan, masih di standar di garis yang sama. Kenapa tujuannya? Supaya lidah orang nggak kaget. Pernah lihat kopi pakai cabai rawit? Tahu nggak yang viral itu loh, Ibu Ayah di TikTok ya? Abis itu kopi dikasih daun bawang, ya kan? Itu kan di luar nalar sebenarnya. Keminum nggak? Orang kita aja ngegidik ngelihatnya gitu kan? Tapi itu diviralin, tapi nggak laku. Ada lagi croissant pakai Indomie, laku nggak? Nggak laku. Jadi jangan terlalu berinovasi, karena kita bukan brand yang langsung besar, lahir besar dari kecil. Yang otentik, yang udah diterima lidahnya sama orang Indonesia, ini penting banget. Dan yang sudah terbiasa mereka makan, itu pasti laku. Karena mereka udah tahu roti sobek, roti sobek nih. Roti sisir, wah roti sisir nih. Bikinnya resepnya udah pasti enak, nggak mungkin nggak laku. Kebayang ya, yang arti kata inovasi. Jangan kayak yaudah chef mau inovasi bikin roti isian, biasanya roti isian ayam, bakso ayam gitu ya, sama telur asin. Ini bakso ayam ada peteknya, waduh, jangan juga Bu, gitu kan. Itu inovasinya udah jauh banget kemana-mana pakai petek gitu kan. Itu bahaya. Itu maksud saya inovasi jangan berlebihan, tapi inovasi itu perlu.
hanya dalam batas kurun waktu yang nggak panjang, tapi masih di lidah bisa diterima sama lidah orang Indonesia.